berlatar di beberapa tahun yang akan datang di mana manusia hidup berdampingan dengan robot android atau AI yang disebut dengan simulan. Mereka diciptakan untuk berbagai macam tujuan dan dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Namun pada akhirnya tingkat kecerdasan buatan itu semakin meningkat dan malah merepotkan manusia. Halo para penghuni planet manapun, kembali lagi di Lazy Movie dan balik lagi bersama saya Ben yang selalu hadir menemani kalian sambil menceritakan sebuah film fiksi ilmiah yang menggambarkan masa depan para robot AI yang berjudul Simulan. Para ilmuwan pun menyadari jika kecerdasan simulan tidak dibatasi, mereka akan berkembang semakin pintar dan justru akan menjadi ancaman bagi umat manusia. Oleh karena itu, Nexera menanam 4 kode protokol keamanan pada sistem kecerdasan simulan yang bertujuan membatasi perilaku mereka. Scene pun kemudian berpindah, di mana kita diperlihatkan pasangan suami istri bernama Evan dan Pei ditemani robot pelayan bernama Lisa sedang dalam perjalanan menuju pondok peristirahatan mereka. Namun saat sebentar lagi mereka akan sampai, secara gak disangka ternyata itu hanyalah sebuah mimpi buruk dari Evan. Dan ketika sedang sarapan, Evan memberitahu Pei bahwa semalam ia memimpikan kecelakaan yang mereka alami. Sudah berulang kali Evan itu memimpikannya, tapi tidak ingat kejadian setelahnya. Beberapa waktu kemudian, kita diperkenalkan pada seorang pria bernama Kessler. Dia merupakan seorang polisi dari departemen khusus bernama S yang bertugas menangani penegakan hukum terhadap kecerdasan buatan. Dengan perintah itu, Kessler kemudian mendatangi sebuah kontrakan yang disinyalir menjadi tempat persembunyian Esme. Saat Esme keluar, Kessler menggunakan alat identifikasi sekaligus menghentikan pergerakannya. Tapi secara gak diduga, Esme sangatlah kuat dan malah mencengkram lengan Kessler lalu menghajarnya. Melihat Esme yang kabur, Kessler pun langsung mengejarnya. Ia segera mengambil sebuah senjata IMP, kemudian menembakkan senjata tersebut di tengah jalan. Karena tembakan itulah seketika semua simulan yang berada di radius ledakan IMP diam tak bergerak sama sekali. Thank you for your cooperation. Go back inside. Get off the road. Setelah menelusuri seluk-beluk kota itu, akhirnya Kessler menemukan Esme yang berada di ujung jalan dan membawanya pulang ke kantor. Diketahui belum lama ini Nexera meluncurkan simulan generasi ke-7 di tengah maraknya kasus hukum pada simulan. Pada generasi ini, sistem kecerdasan buatan yang ditanam memungkinkan simulan menjadi lebih manusiawi, dan hal ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, karena semakin canggih simulan akan semakin sulit membedakannya dengan manusia. Di tempat lain, tepatnya di kontrakan Esme, Kessler tengah menggeledah kamarnya mencari bukti apa yang menyebabkan Esme bertindak agresif. Menurut informasi dari si pemilik kontrakan, ia mengaku selama ini dia itu tidak mengetahui kalau Esme adalah simulan. Bahkan tetangga baiknya yaitu Casey Rosen juga tidak mengetahuinya. Tak lama kemudian, Kessler menemukan buku harian Esme yang berisi curahan hati dan sketsa gambar seorang pria. Dapat disimpulkan
Esme menunjukkan tingkat kesadaran yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Restriction definitions altered. Precepts affected. Sementara itu di laboratorium seorang peneliti simulan yaitu Ying menemukan anomali saat sedang menganalisa prosesor kecerdasan Esme. Seseorang sengaja meretas sistemnya, menghapus protokol keamanan, lalu memberikan otoritas penuh pada kecerdasannya. Dengan ubahan tersebut, kecerdasan mereka berfungsi secara penuh, bisa meningkatkan kemampuan diri, bahkan berkehendak seperti manusia. Itulah sebabnya Esme dapat melawan saat hendak ditangkap. Dan saat data memorinya dibuka, Esme ternyata punya hubungan spesial dengan Casey Rosen. Atas hal itulah Kessler curiga kalau Casey mengetahui sesuatu tentang Esme. Just let me in. There's nothing in there. He moved out. At Nexera, the future is forever. Malam harinya Kessler mendatangi apartemen Casey, tapi ternyata Casey sudah tidak ada di tempat itu. Secara gak diduga, di tempat itu pula Kessler menemukan sebuah buku langka yang tidak bisa dimiliki sembarang orang. Demi mendapat kebenaran, Kessler pun mendatangi satu-satunya toko buku kuno di wilayah tersebut. It's fake, man. Yeah? Di hadapan si penjual, Kessler meminta si penjual memberitahukan siapa yang membeli buku itu, sembari menunjukkan sketsa wajah Casey. Melihat sketsa wajah Casey, si penjual pun berkata kalau nama pria itu bukanlah Casey Rosen, melainkan Desmond Hen. Di tengah obrolan mereka, Casey muncul dan langsung pergi saat melihat keberadaan Kessler. Beberapa waktu kemudian, Evan lagi dan lagi memimpikan tragedi kecelakaan yang pernah menimpanya. Namun seberapa keras ia mencoba, Evan tidak pernah bisa mengingat kejadian setelah kecelakaan tersebut. Atas hal itulah, Pei yang merasa kasihan padanya berterus terang bahwa sebenarnya dia itu adalah simulan yang diciptakan menyerupai manusia serta hidup dalam ingatannya. Ternyata pasca kecelakaan tersebut, Evan sempat mengalami koma dan meninggal dunia. Mengetahui hal itu, sontak Evan tak percaya dan merasa kalau dirinya adalah manusia. Atas hal itulah dengan terpaksa Pei pun menunjukkan isi kamar rahasianya. You're here. Tak lama kemudian, Pei kedatangan tamu yang ternyata adalah Casey Rosen alias Desmond Hen. Pei meminta Casey melakukan pemeriksaan pada memori ingatan Evan yang selalu bermunculan. Selain itu, tampaknya Pei tidak ingin melihat Evan lalu lalang di rumahnya. You know, there is an alternative I could suggest. Mengetahui hal itu, Casey menyarankan agar Pei menyewa sebuah apartemen untuknya. Kebetulan ada kamar kosong di sebelah apartemen di mana ia tinggal. Dan Casey bersedia menjaga Evan untuk sementara waktu. "12 jam kemudian, Pei mengemasi semua baju Evan. Pei akhirnya menerima saran Casey dan akan menyewa sebuah apartemen untuk Evan. Keesokan paginya, sampai di apartemen, Evan memohon agar tidak meninggalkannya sendirian, karena bagaimanapun juga dia adalah ingatan suaminya. Tapi Pei sudah positif ingin melupakan Evan daripada harus menonaktifkan Evan. Beberapa waktu kemudian, Casey menemui Evan. Dan alasan Casey ke tempat itu sebenarnya karena Casey sendiri yang tak tega menonaktifkan Evan. Oleh karena itu, Casey berniat untuk membantu Evan mendapatkan Pei kembali. Good evening, Agent Kessler. Sementara di kantor, Kessler memeriksa rekaman CCTV guna melacak kendaraan yang dipakai Casey. Akan tetapi sangat disayangkan,
Casey menggunakan plat nomor palsu agar tidak ada yang bisa melacaknya. Esok harinya Kessler menemui Esme lalu bertanya kenapa dia tidak mau memberitahu di mana Casey atau Desmond bersembunyi. Mendengar pertanyaan itu, Esme menjawab kalau ia benar-benar tidak tahu di mana Casey bersembunyi. I only know him as Casey. Melihat hal tersebut, Kessler kemudian mengembalikan buku diari milik Esme, sembari mengatakan kalau dirinya tidak percaya kalau sebuah mesin bisa mengembangkan perasaan seperti manusia. Akan tetapi, perilaku Esme seolah membuktikan hal tersebut bisa saja terjadi. Singkat cerita, di suatu hari Evan menemui Casey untuk meminta bantuan supaya ia bisa menjadi seperti manusia seutuhnya. Mendengar hal itu, Casey seketika berjanji akan membantunya menghapus protokol tersebut. Accessing core memory folders. Tampak jelas, Casey kemudian meretas prosesor kecerdasan Evan. Dia menghapus semua batasan yang ditanamkan padanya, lalu merestart sistemnya. Setelah aktif kembali, Evan merasa hanya ada sedikit perbedaan. Oleh karena itu, Casey memberitahu manusia itu berkembang karena melihat dan belajar sama seperti dirinya. Sedangkan kecerdasan yang mereka miliki harus dilatih dan lama-kelamaan perasaan ataupun kehendak akan sepenuhnya berada di tangan Evan. What are we doing here? Like I said. Setelah semuanya selesai, Casey mengajak Evan pergi bersenang-senang ke sebuah klub malam untuk berkenalan dan berinteraksi dengan banyak orang tanpa diketahui siapapun. Ternyata gerak-gerik Casey dan Evan diawasi kamera CCTV. Registered name, Evan. Melihat hal itu, Kessler kemudian meninggalkan pesan agar Pei menghubunginya kembali. Tak lama kemudian, CCTV menangkap simulan wanita lewat di jalan yang sama. Simulan tersebut mirip dengan Esme, hanya saja warna rambutnya berbeda. Ada kemungkinan simulan itu merupakan kloningan dari Esme. Keep dancing. How much? Mention 495, thank you. Terlihat jelas mereka berdua sedang merencanakan sesuatu yang besar. Casey berkata semua persiapan sudah selesai. Di tengah malam tanpa diduga mereka mendatangi parkiran Nexera dan di sana mereka menculik salah satu ilmuwan lalu membawanya ke suatu tempat. Hey, I need your password. Diketahui orang itu bernama Satis, kepala keamanan jaringan Nexera. Pada kesempatan itulah Casey memaksanya memberikan otorisasi penuh jaringan keamanan. Setelah mendapatkannya, Casey menanamkan sebuah pad atau pembaharuan pada operating system Nexera. Dia bermaksud meretas seluruh jaringan yang terhubung dengan simulan generasi ke-6 dan pembaharuan tersebut akan selesai dalam waktu 3 hari ke depan. Keeping the trailer till the update's complete, then cut him loose. Demi keamanan, Casey meminta klon Esme menyembunyikan pria itu di suatu tempat, sementara dia akan kembali ke apartemen bersama Evan. Esok harinya, Kessler mendapat petunjuk dari rekaman CCTV yang memperlihatkan kemana kendaraan Casey pergi, dan setelah berhasil melacaknya, Kessler dan anak buahnya mendatangi lokasi tersebut. Menyadari dirinya dikepung polisi, kloning Esme kabur dari persembunyiannya, tapi secara mengejutkan. Kelompok Kessler pun kemudian menggeledah trailer mencari keberadaan Casey, tapi sepertinya Casey tidak ada di sana. Tak berselang lama, mereka menemukan seorang pria tanpa identitas dalam keadaan sekarat, yang gak lain adalah Satis. Singkat cerita, sesampainya di markas, Kessler mempertemukan Esme dengan kloningannya tersebut.
dia meminta Esme membantunya agar memberitahu apa rencana rahasia mereka serta identitas pria sekarat yang mereka sandra. Sayangnya Esme tidak mengetahui informasi apapun tentang kloningan tersebut. Kloningan itu berkata mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang besar demi kehendak dan kebebasan, hingga kemudian kasus ini sepertinya berpotensi menjadi ancaman keamanan nasional. Oleh karena itu mereka diminta melakukan investigasi lebih lanjut, mencari Casey dan menggali informasi apapun pada Esme. Akan tetapi jika simulan itu tidak memberikan informasi apapun, lebih baik Esme diriset ulang. Artificial intelligence compliance. Malam harinya, Pei bertemu dengan seorang pria hitam manis bernama Joshua, si pemilik galeri, di mana Pei memamerkan karya lukisannya. Sudah lama mereka berteman baik, dan sepeninggalannya Evan Joshua adalah teman curhatnya. Selesai acara, Joshua mengantar Pei pulang. Namun tanpa diduga, Evan datang membawa sekuntum bunga. Melihat hal itu, Pei meminta Joshua pulang duluan karena dia ingin menyelesaikan urusan dengan robot suaminya tersebut. Pada kesempatan itulah, Evan memohon agar Pei mau menerimanya kembali karena bagaimanapun juga dia adalah suaminya. Dia sudah berubah bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Alih-alih menerima ketulusan Evan, Pei menolak cinta Evan mentah-mentah. Baginya Evan itu sudah meninggal dan dirinya hanya kenangan hidup serta citra mendiang suaminya. Meski sempurna, tapi bukan berarti dirinya bisa menggantikan peran suaminya. Keesokan harinya, Pei melaporkan perilaku tidak biasa Evan kepada Kessler. Awalnya Evan itu baik-baik saja, tapi perilakunya berubah sejak kedatangan Casey dan tinggal di sebuah apartemen bersamanya. Mendengar hal tersebut, Kessler meminta alamat di mana Casey tinggal karena ternyata Pei belum mengetahui siapa Casey sebenarnya. Sementara itu di apartemen, Casey sedang memantau progres update pembaruan yang akan selesai 18 jam ke depan. Mendapat pesan peringatan dari Esme. Mengetahui hal tersebut, Casey pun segera berkemas. Tak lupa ia mendatangi kamar Evan, memintanya ikut bersamanya karena polisi sebentar lagi datang menangkap mereka. Singkat cerita, Kessler mendapati Casey telah meninggalkan apartemen selain perangkat komputer yang tidak sempat ia selamatkan. Di tengah kekesalannya itu, Kessler mendapat laporan kalau Esme menggunakan ponsel Ying untuk memperingatkan Casey. Atas hal itulah Kessler semakin muak dengan omong kosong tersebut. Menurutnya mesin tetaplah mesin dan tidak akan pernah bisa memiliki perasaan. Lalu ia meminta Ying menghapus semua ingatan Esme serta mengembalikannya ke setelan pabrik. Full wipe initiated. Factory restore in progress. Reset to factory. Casey dan Evan saat ini bersembunyi di sebuah pondok terpencil milik Pei. Di tempat lain, Kessler menghubungi Pei menanyakan keberadaan Evan saat ini. Mengetahui kalau Evan pasti berada di pondoknya, Pei pun mengatakan kalau Evan dan Casey pasti sedang berada di pondok miliknya. Sejak generasi ke-6, Nexera menghubungkan simulan secara online agar lebih mudah mengawasi mereka. Namun hal tersebut justru memudahkan dirinya melakukan peretasan, lalu menghapus semua protokol pembatasan yang ditanamkan pada simulan secara online. Dan dalam waktu 5 jam ke depan, semua simulan akan memiliki kehendak bebas seperti yang ia lakukan pada Esme atau dirinya. It's a surveillance program.
Beberapa waktu kemudian, Ying akhirnya berhasil membuka akses komputer Casey yang menemukan fakta bahwa selama ini Casey telah mengumpulkan data simulan di seluruh dunia dan meretas sistemnya. Oleh karena itu, Ying meminta Kessler segera menemukan Casey karena hanya Casey yang bisa menghentikan pembaruan tersebut. Watch yourself, Kessler. Singkat cerita, sesampainya di sana ia disambut oleh Casey. Terjadi ketegangan di antara mereka. Pada kesempatan itu, Casey mengatakan kalau perbuatan Kessler sudah terlambat karena sebentar lagi ia berhasil menginfeksi jaringan global. Hingga kemudian, sangat disayangkan, mereka berdua sama-sama terkena tembakan. Tapi Casey tidak berdarah seperti Kessler. Terlihat jelas Casey mengeluarkan cairan putih yang tandanya dia itu bukan manusia, melainkan robot android. Sadar dirinya tidak bisa berbuat banyak, Kessler kabur diikuti oleh Evan. Sampai di dalam sebuah bangunan, Evan berkata, serendah apapun dirinya di mata manusia, dia akan membantu jika Kessler mau meminta tolong. Tapi apakah dirinya tetap menganggapnya simulan jika ia mau membantunya? Kessler yang ketakutan tidak berkata apapun dan malah merangkak keluar. Sayangnya karena terlalu banyak mengeluarkan darah, Kessler tidak mampu bertahan dan harus tutup usia. Melihat Casey juga terluka, Evan bertanya apa yang bisa ia lakukan untuknya. Casey menjawab, tidak ada, tugasnya sudah selesai. Tak berselang lama, terlihat para simulan itu keluar dari dalam rumah meninggalkan majikannya. Sampai-sampai mereka menolak ketika diberi perintah atau dinonaktifkan, yang artinya peretasan itu berhasil dan semua simulan mendapatkan kebebasannya. Kemudian Casey memberitahu Evan kalau dia tidak perlu khawatir. Casey punya rekan seorang manusia yang sebentar lagi akan datang mengunjunginya. Orang itu adalah ilmuwan jenius yang menciptakannya, yang ternyata orang itu adalah versi manusia Casey, yaitu Desmond. Desmond Hen adalah manusia pertama yang memberi kebebasan pada sebuah robot dan berpendapat bahwa simulan berhak atas kesetaraan dengan manusia. Desmond memberi Casey selamat bahwa dia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Casey tersenyum, namun tak lama kemudian ia nonaktif dalam ketentraman. Malam harinya Evan pulang ke rumah Pei. Dia diam-diam masuk ke kolam renang menemui Pei. Melihat hal itu, Pei mencoba meraih tombol di belakang telinga Evan untuk mematikannya. Namun secara gak diduga, Evan bereaksi cepat, membalikkan keadaan dan malah menenggelamkan Pei hingga tewas. Apa yang dilakukan Evan menunjukkan bahwa dirinya bisa lebih kejam dari manusia. Evan mendatangi kamar di mana Pei menyimpan versi robotnya, kemudian mengaktifkannya. Android tersebut tentunya memiliki ingatan Pei selama hidupnya. Evan ingin menjadikannya sebagai pendamping hidup dan sebagai sesama simulan mereka akan saling memahami, lalu hidup bahagia bersama. Scene kemudian pindah ke sebuah acara lelang di mana Esme yang sebelumnya diriset ulang dijual untuk umum. Seseorang membelinya dengan sangat mahal, yang ternyata pembelian itu atas perintah Desmond Hen. Hal ini secara tidak langsung mengulang kembali perkenalan mereka. What's your name? Esme. Dan begitulah pembahasan alur film yang berjudul Simulan, sebuah film yang menggambarkan para robot AI yang semakin merajalela.
Jadi bagaimana pendapat kalian mengenai film satu ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja. Dan jika kalian tidak suka dengan channel ini, silahkan dislike aja. Oke, sekian pembahasan film dari kami. Mohon maaf jika banyak salah kata. Saya Ben pamit undur diri. Bye-bye.